yaitu menyalakan api di tumpukan kayu besar. Dan pada detik berikutnya, tak terhitung banyaknya katak melompat menuju api itu seperti kawanan angsa yang terbang. Setelah itu, ia mengambil sapu dan mulai mengumpulkan semua katak itu, lalu melemparkannya ke dalam api satu persatu. Akhirnya, semua katak itu berubah menjadi abu. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah, semua ini ternyata merupakan rencana seekor katak. Dahulu kala, ada seorang pria yang memiliki 3 orang anak laki-laki. Ia membesarkan mereka dengan penuh kasih, lalu mengirim mereka ke kota untuk mencari pekerjaan. Sebelum mereka pergi, sang ayah berkata, "Setahun dari sekarang, kembalilah dengan membawa sepasang pakaian baru." Ketiganya pun segera berangkat, dan ketika mereka tiba di sebuah pohon tua besar, mereka menemukan bahwa dari sana ada 3 jalan yang berbeda. Mereka pun berpamitan dan menempuh jalan masing-masing. Anak bungsu bernama Butkun memilih jalan yang menuju hutan. Saat ia melangkah lebih dalam, seekor katak besar tiba-tiba muncul di depannya. Katak itu berkata kepada Butkun agar ia bekerja untuknya. Pekerjaannya sangat sederhana. Setiap hari ia hanya perlu menebang kayu di hutan, dan setiap malam menidurkan katak itu di tempat tidur, serta membangunkannya di pagi hari. Butkun setuju karena ia bersedia melakukan pekerjaan apapun. Sejak itu, setiap hari ia menebang kayu sementara katak itu bersantai di kolam. Malam hari, Butkun menidurkannya. Waktu pun berlalu, dan setahun kemudian katak itu berkata, "Butkun, kamu telah bekerja dengan baik. Sekarang pergilah ke gudangku dan pilih pakaian yang kamu suka." Butkun memilih pakaian yang bagus dan kembali ke pohon tua tempat ia bertemu saudara-saudaranya. Ketika mereka mengetahui bahwa ia bekerja untuk seekor katak, mereka menertawakannya. Namun, begitu mereka melihat pakaian baru Butkun yang berkilau, tawa mereka berhenti. Beberapa hari kemudian, ayah mereka menyuruh ketiganya bekerja lagi. Tetapi kali ini mereka harus membawa pulang sebotol anggur. Mereka kembali ke pohon tua itu dan berpisah lagi. Butkun pergi ke hutan yang sama, dan katak itu sudah menunggunya. Katak itu berkata, "Pekerjaan kali ini juga mudah seperti sebelumnya." Butkun yang sudah terbiasa bekerja dengannya langsung setuju. Setahun kemudian katak itu memberikan sebuah sendok dan berkata, "Pergilah ke kamar mandiku dan ambil sebotol anggur yang kamu suka." Butkun mengambil satu botol dan kembali bertemu saudara-saudaranya. Kedua saudaranya membawa tong besar berisi anggur. Melihat Butkun hanya membawa satu botol, mereka menertawakannya lagi. Namun setelah di rumah semua orang mencicipi anggur itu, mereka terdiam karena rasanya luar biasa. Beberapa hari kemudian ayah mereka kembali menyuruh mereka pergi. Tapi kali ini mereka harus pulang dengan seorang istri masing-masing. Mereka pun berpisah di pohon tua seperti biasa. Butkun kembali ke hutan menemui katak itu. Katak berkata, "Anakku, kali ini kamu harus menebang kayu 3 kali lebih banyak dari tahun lalu dan menumpuknya menjadi satu tumpukan tinggi." Butkun tidak mengeluh dan bekerja siang malam. Setelah setahun, tumpukan kayu itu menjadi sangat tinggi. Katak itu lalu berkata, "Sekarang letakkan aku di atas tumpukan kayu itu." Butkun menuruti. Katak itu berkata lagi, "Sekarang bakarlah kayu ini." Saat api mulai menyala, ribuan katak akan datang melompat ke arah api. Kamu harus menyapu mereka semua dan melemparkan mereka kembali ke dalam api. Jangan biarkan satu pun lolos, kalau tidak akan ada masalah besar. Butkun menyalakan api, dan seketika ribuan katak bermunculan, melompat ke arah nyala api. Sepanjang malam, Butkun terus menyapu dan melemparkan mereka ke dalam api, sampai semuanya terbakar menjadi abu. Karena kelelahan, ia pun tertidur. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah istana megah dan seorang putri cantik. Saat ia hampir menyentuh tangan sang putri, ia terbangun, dan terkejut melihat dirinya benar-benar berada di dalam istana itu. Putri itu berdiri di samping tempat tidurnya dan berkata, "Karena kutukan, aku dulu berubah menjadi katak. Tapi berkat bantuanmu, kutukan itu kini telah terhapus." Mereka pun pulang dengan kereta indah. Kedua saudaranya juga telah menemukan istri masing-masing. Tetapi ketika mereka melihat Butkun datang bersama sang putri yang cantik, hati mereka terbakar oleh rasa iri.